Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Wanita ini baru melahirkan tiba-tiba merasa kedinginan. Dokter pun terkejut saat membuka selimutnya. Banyak calon ibu yang mengatakan bahwa hanya pada saat melahirkan, anak baru bisa merasakan dingin atau hangatnya perasaan manusia. Ada ibu yang bahkan tidak berani melahirkan anak perempuan, bukan karena lebih mengutamakan anak laki-laki, tapi khawatir atau tidak tega anak perempuannya akan mengalami siksaan seperti dirinya saat melahirkan anak kelak. Seperti misalnya yang dialami Lolan yang sekarang merasakan apa yang disebut dengan dinginnya sikap manusia. Keluarga suami Lolan yang berusia 27 tahun ini sangat bahagia dengan kehamilan Lolan. Karena tinggal di daerah pedesaan dan sedang hamil, Lolan pun tinggal di rumah dan mengerjakan pekerjaan rumah tangga yang bisa dilakukannya. Terkadang saat mertuanya ke ladang, Lolan yang memasak di rumah sementara suaminya bekerja di luar daerah dan jarang pulang. Semula dipikir hari-hari yang dilaluinya akan berjalan lancar, tapi siapa sangka saat memasuki minggu ke-39 kehamilannya, air ketuban Lolan tiba-tiba pecah. Keluarganya segera membawanya ke rumah sakit. Menurut dokter yang memeriksa Lolan mengatakan bahwa Lolan bisa melahirkan secara lancar. Lolan pun menunggu persalinannya dengan perasaan campur aduk. Sekitar jam 3 pagi kemudian, mulut rahim Lolan akhirnya dibuka dan dibawa ke ruang persalinan. Di bawah bimbingan dokter, akhirnya Lolan melahirkan dengan lancar seorang anak laki-laki. Setelah membersihkan plasenta dan kotoran di tubuh bayinya, dokter menjahit kembali luka robekan Lolan. Setelah selesai, Lolan yang menunggu sekitar 2 jam di ruang observasi, kemudian didorong keluar bersama anaknya. Pada saat itu, suami dan ibu mertuanya yang menunggu dengan cemas di luar hanya memikirkan keadaan anak atau cucunya. Sedikit pun tidak terlintas dalam benak mereka bagaimana dengan kondisi Lolan pasca melahirkan. Mereka semua tertawa bahagia melihat anak yang baru menghirup udara bumi itu dan berbincang-bincang mengenai sang bayi. Sementara Lolan justru sangat sedih melihat mereka semua tampak begitu bahagia menyambut kelahiran anak atau cucu mertuanya itu. Karena tidak ada seorang pun yang benar-benar peduli dengan keselamatan dan deritanya, setelah melihat anaknya, suami dan perawat kemudian mendorong ibu dan anak itu ke ruang pasien. Tapi 5 menit kemudian Lolan berkata pada suaminya kalau dia merasa sekujur badannya dingin dan gemetar. Bibirnya juga bergetar saat bicara. Mendengar keluhan Lolan, suaminya pun segera memanggil dokter. Dan suasana di ruang pasien sesaat menjadi sangat tegang. Dokter periksa menyingkap selimut Lolan dan terkejut melihat bagian bawah Lolan penuh dengan genangan darah. Dan darahnya terus bercucuran. Itu adalah pendarahan hebat pasca persalinan. Tim dokter segera melakukan upaya penyelamatan darurat dan akhirnya menemukan titik perdarahannya, kemudian segera melakukan transfusi darah pada Lolan. Dari percakapannya dengan Lolan, dokter yang menanganinya baru tahu ternyata sikap keluarga mertuanya di ruang persalinan tadi sangat membuat Lolan merasa tidak nyaman, sehingga mengalami perdarahan hebat padanya. Jangan sampai membuat perasaan atau emosional ibu hamil bergejolak agar tidak menimbulkan perdarahan hebat. Saat persalinan, wanita hamil itu membutuhkan perhatian ekstra. Dia hanya membutuhkan sepatah kalimat dari keluarga, terutama suami.
Bagaimana keadaanmu sayang? Dia akan sangat senang mendengarnya. Dan percayalah, ini akan membantu memudahkan prosesnya melahirkan. Nah, ibu-ibu sekalian, siapa dulu yang dilihat suami Anda saat setelah kalian melahirkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.